Aku tidak pernah membayangkan hari itu akan datang. Hari ketika pria yang dulu meninggalkanku tanpa penyesalan, berdiri gemetar di depanku dengan mata merah dan suara parau. Pria yang dulu berkata aku tak cukup baik, kini berlutut sambil menangis, memohon agar aku mau kembali ke hidupnya. Saat hujan turun pelan di sore itu, aku sadar satu hal. Ada cinta yang mati bukan karena kurangnya perasaan, tetapi karena terlalu sering dhianati. Dan ada permohonan yang datang terlambat saat hati sudah belajar bertahan tanpa siapapun. Halo sahabat, terima kasih karena kamu sudah memilih untuk mendengarkan kisah ini. Cerita ini bukan sekadar kisah pernikahan yang gagal, tetapi perjalanan panjang tentang luka, pengkhianatan, dan keberanian untuk bangkit. Aku membagikan kisah ini dengan harapan siapapun yang pernah merasa tidak dihargai, tidak dicintai sepenuh hati, atau ditinggalkan tanpa alasan, tahu bahwa mereka tidak sendiri. Dukunganmu dalam bentuk doa, perhatian, dan empati sangat berarti agar kisah ini bisa menjadi pelajaran dan kekuatan bagi banyak hati yang sedang berjuang. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Dari luar, pernikahan kami tampak sempurna. Orang sering berkata bahwa aku adalah wanita paling beruntung, menikahi pria yang tampan, cerdas, dan berkarir sukses. Arman, nama suamiku, selalu tampil rapi, pandai berbicara dan punya pesona yang membuat semua orang percaya ia adalah sosok suami idaman. Di mata teman-temannya, aku selalu hadir sebagai istri yang mendukung sepenuhnya, menjaga rumah, dan selalu tersenyum manis di samping suami yang luar biasa itu. Kami menikah ketika aku berusia 25 tahun. Saat itu, aku pikir aku telah menemukan cinta sejati yang akan menemaniku seumur hidup. Arman tampak perhatian, selalu menanyakan hariku dan memberi kejutan-kejutan kecil yang membuatku merasa dicintai. Aku bahagia, sungguh bahagia. Aku membayangkan kehidupan rumah tangga kami akan selalu harmonis, hangat, dan penuh cinta. Namun kebahagiaan itu ternyata hanya permukaan yang indah, seperti kaca jendela yang indah menutupi ruangan gelap di dalam rumah. Awalnya perubahan itu sangat halus. Arman mulai pulang lebih larut dari biasanya, dan aku sering menunggu di rumah dengan cemas. Telepon genggamnya selalu berada di tangannya, dan nada panggilan yang ia abaikan membuatku bertanya-tanya. Aku mencoba tidak curiga, meyakinkan diriku bahwa mungkin ia lelah atau ada banyak pekerjaan di kantor. Obrolan kami pun mulai berubah. Dari yang dulu bisa berbicara selama berjam-jam, kini percakapan kami terbatas pada kalimat-kalimat singkat, kadang datar dan kaku. Saat aku bertanya, ia selalu menjawab dengan senyum tipis dan kata-kata yang sama. Lelah, banyak tekanan, capek. Aku menelan kekecewaan itu dan terus berpikir, mungkin aku yang terlalu sensitif. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku kurang perhatian. Mungkin aku terlalu sibuk dengan rumah tangga dan keluarga. Mungkin aku tidak cukup menarik lagi. Kecemasan itu tumbuh perlahan, tapi aku tetap menutupnya dengan senyuman di depan orang lain. Aku tidak ingin dunia luar tahu bahwa pernikahan yang tampak sempurna ini mulai retak. Namun, ada satu hal yang tidak bisa aku abaikan. Ketika aku sedang berada di rumah, kadang aku menangkap tatapan Arman yang kosong,
seakan pikirannya berada di tempat lain. Kadang ia tersenyum padaku, tetapi matanya tidak pernah bersinar seperti dulu. Ada jarak yang tidak bisa kuukur dengan kata-kata. Jarak yang semakin hari semakin melebar. Aku mencoba berbicara padanya berkali-kali. Aku mencoba mengajak ia jalan-jalan, makan malam, berbagi cerita tentang hari-hari kami, bahkan mencoba membicarakan mimpi-mimpi yang dulu selalu kami rencanakan bersama. Namun, setiap kali aku mengupayakan itu, ia menjawab dengan satu kata, "Capek? Nanti saja." Aku merasa seperti seorang ibu tunggal yang harus mengurus segala hal, sementara pasanganku hanya hadir secara fisik, bukan secara emosional. Di sisi lain, aku tidak bisa sepenuhnya menyalahkan dirinya. Arman memang bekerja keras, ia punya tekanan besar di kantornya, dan aku mengerti itu. Tapi hatiku tetap menuntut sesuatu, kehadiran, perhatian, dan rasa cinta yang dulu begitu nyata. Aku merindukan sentuhan tangan, pelukan hangat, percakapan larut malam yang penuh tawa, dan perhatian kecil yang menunjukkan bahwa aku masih menjadi prioritasnya. Hari demi hari, aku mulai merasa kehilangan diriku sendiri. Aku masih berusaha tersenyum, tetap menjadi istri yang baik, tetap menjaga rumah, tapi di dalam hatiku aku merasa kosong. Aku merasa seperti seorang boneka yang terus berusaha menampilkan kebahagiaan. Padahal di balik wajah itu, ada kesepian yang tidak terlihat. Dan aku mulai menyadari hal yang paling menakutkan, bahwa pernikahan yang tampak sempurna di luar, di dalamnya sebenarnya rapuh dan penuh luka tersembunyi. Namun aku masih berusaha. Aku masih berharap bahwa cinta kami bisa kembali seperti dulu. Aku masih percaya bahwa segala sesuatu bisa diperbaiki. Aku masih menunggu tanda-tanda bahwa ia benar-benar peduli, bahwa cinta kami masih hidup, meski kini hanya berupa api kecil yang hampir padam. Tapi malam itu, malam ketika aku menemukan sebuah pesan di ponselnya, semuanya berubah. Pesan yang tidak seharusnya aku baca, tapi takdir seakan mendorongku untuk melihatnya. Di layar ponsel itu tertulis kalimat sederhana tapi mematikan. "Terima kasih malam ini. Aku merasa dicintai." Dunia yang kubangun selama bertahun-tahun runtuh dalam satu detik. Aku tidak pernah menyangka bahwa pria yang kuanggap suami terbaik, yang kupikir mencintaiku sepenuh hati, ternyata menyimpan rahasia yang begitu pahit. Dan malam itu, aku mulai menyadari bahwa pernikahan yang tampak sempurna bisa menjadi ilusi terbesar dalam hidup seseorang. Bahwa cinta bukan hanya soal penampilan, kata manis, atau senyum di depan orang lain. Cinta adalah kehadiran, kesetiaan, dan komitmen yang nyata. Dan aku baru menyadari bahwa semua itu telah hilang, perlahan-lahan, tanpa aku sadari. Aku ingat malam itu dengan jelas, seolah waktu berhenti berdetak. Sebuah malam yang seharusnya biasa, dengan aroma hujan yang baru reda di udara, berubah menjadi titik balik hidupku. Arman pulang lebih larut dari biasanya, seperti malam-malam sebelumnya. Aku duduk di ruang tamu, menyiapkan teh hangat, mencoba tersenyum dan menenangkan diri, tetapi ada kegelisahan yang tak bisa kuabaikan. Pernahkah kau merasakan perasaan cemas yang terus membesar dalam dada, tapi kau tidak tahu dari mana datangnya? Itulah yang kurasakan saat itu. Teleponnya bergetar di atas meja, dan tanpa sengaja, aku melihat layar yang menampilkan sebuah pesan singkat. Aku tidak tahu siapa pengirimnya. Tapi satu kata saja membuat seluruh dunia yang kubangun selama bertahun-tahun runtuh. Sayang. Aku membeku. Tanganku gemetar. Napasku tertahan. Seketika aku merasa seluruh tubuhku membeku dari kepala hingga kaki. Rasanya seperti menelan es batu yang tajam, menusuk jantung dan paru-paru. Aku tahu, aku seharusnya tidak membaca pesan itu. Aku tahu, aku seharusnya menahan diri. Tapi hati dan pikiranku ingin tahu, ingin memahami. Ingin tahu apakah pria yang kucintai, yang kuanggap suami tercinta, benar-benar mencintaiku seperti dulu. Isi pesan itu sederhana, tapi mematikan. Terima kasih malam ini. Aku merasa dicintai. Aku menatap layar itu lama, seakan mencoba menyerap setiap kata yang menghancurkan.
Tubuhku gemetar hebat. Mataku panas. Hatiku terasa seperti diremas-remas tanpa ampun. Saat Arman masuk, aku mencoba menutupi getaranku. Aku bertanya, siapa ini? Aku berharap ia akan marah, menyangkal, atau setidaknya berkata sesuatu yang membuatku merasa lega. Namun yang keterima hanyalah keheningan. Keheningan yang lebih menakutkan daripada jawaban apapun. Lalu ia menghela napas panjang, seperti menimbang kata-kata yang akan ia ucapkan. Aku sudah tidak bahagia, katanya dengan suara datar dan mata yang tidak menatapku. Kamu terlalu sibuk menjadi istri yang baik, sampai lupa bagaimana caranya membuatku merasa hidup. Kalimat itu menghancurkan segala yang kukira benar. Segala pengorbananku, segala cinta yang kuberikan. Terasa sia-sia. Aku merasa tertipu bukan hanya oleh tindakan, tetapi juga oleh keseluruhan ilusi yang kubangun tentang pernikahan kami. Aku menangis di ruang tamu malam itu. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku menatap kosong ke dinding, mencoba memahami bagaimana cinta yang kukira sejati bisa berubah menjadi pengkhianatan yang begitu pahit. Aku merasa dunia ini berputar terlalu cepat, dan aku berdiri di tengah pusaran yang tak mampu kucengkram. Arman mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya terdengar hampa. Ia berbicara tentang tekanan di kantor, tentang kebosanan, tentang rasa sepi yang baru ia sadari setelah aku terlalu lama menyesuaikan diri dengan kebutuhan rumah tangga. Tiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang semakin menancap ke dalam hatiku. Aku ingin berteriak, ingin memukul, ingin menjerit sekuat tenaga. Tapi aku hanya bisa duduk, memeluk diri sendiri, mencoba menahan rasa sakit yang begitu mencekam. Rasa sakit itu bukan hanya karena pengkhianatan, tetapi karena pengkhianatan datang dari orang yang paling kukasihi. Orang yang kupikir akan selalu berada di sampingku. Malam itu, ia pergi. Tanpa pertengkaran dramatis, tanpa tangisan yang bisa membuatku merasa lega. Hanya pintu yang tertutup perlahan, meninggalkan keheningan yang menusuk jiwa. Aku duduk di ruang tamu, memandang keluar jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkilau di kejauhan. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu lemah? Apakah aku salah mencintai orang yang salah? Apakah aku yang salah menempatkan hidupku di tangannya? Jawaban itu tidak pernah datang malam itu. Yang ada, hanyalah rasa hampa yang menggerogoti hatiku. Aku merasa seperti seluruh dunia telah berpaling dariku, meninggalkanku sendiri di tengah dingin yang menusuk tulang. Aku tahu malam itu menandai akhir dari sesuatu. Akhir dari pernikahan yang kukira permanen, akhir dari cinta yang kukira abadi. Akhir dari kepercayaan yang kukira tak tergoyahkan. Dan di tengah kesedihan itu, aku mulai belajar satu hal penting. Bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain. Bahwa cinta yang palsu bisa menyakitkan lebih dalam daripada kehilangan. Dan bahwa terkadang jalan untuk menemukan diriku sendiri harus dimulai dari runtuhnya dunia yang kuanggap aman. Malam itu aku menangis, tapi aku juga mulai belajar berdiri. Aku menangis, tapi aku juga mulai memahami bahwa dari kehancuran ini, aku harus menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam diriku. Bahwa meskipun dunia bisa menipuku, aku masih punya diriku sendiri. Dan itulah hal pertama yang harus kuselamatkan sebelum mencoba mencintai lagi. Hari-hari setelah Arman pergi, terasa seperti hidup di dunia yang asing. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan kosong, seolah separuh jiwaku ikut pergi bersama langkahnya malam itu. Rumah yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi ruang sunyi yang menggema. Jam berdetak terlalu keras, dan setiap sudut rumah mengingatkanku pada kenangan yang belum siap kulepaskan. Pada minggu-minggu pertama, aku hampir tidak benar-benar hidup. Aku hanya bertahan, makan sekedar agar tidak pingsan, tidur sekedar agar pagi datang lebih cepat. Kadang aku terbangun di tengah malam, berharap semuanya hanya mimpi buruk, lalu menyadari kenyataan itu masih ada di sisiku, dingin dan tak terelakkan. Aku menyalahkan diriku sendiri. Hari-hari setelah Arman pergi, terasa seperti hidup di dunia yang asing.
Aku bangun setiap pagi dengan perasaan kosong, seolah separuh jiwaku ikut pergi bersama langkahnya malam itu. Rumah yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi ruang sunyi yang menggema. Jam berdetak terlalu keras, dan setiap sudut rumah mengingatkanku pada kenangan yang belum siap kulepaskan. Pada minggu-minggu pertama, aku hampir tidak benar-benar hidup. Aku hanya bertahan, makan sekedar agar tidak pingsan, tidur sekedar agar pagi datang lebih cepat. Kadang aku terbangun di tengah malam, berharap semuanya hanya mimpi buruk, lalu menyadari kenyataan itu masih ada di sisiku, dingin dan tak terelakkan. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku bertanya berulang kali, apa yang kurang dariku sebagai istri? Aku mengulang semua kenangan dalam kepalaku, mencoba menemukan titik di mana aku salah, di mana aku gagal membuatnya bertahan. Rasa bersalah itu menempel erat, membuatku merasa tidak berharga, seakan cinta yang ditinggalkan adalah bukti kegagalanku sebagai perempuan. Perceraian kami berlangsung cepat, nyaris tanpa emosi. Tidak ada drama besar, tidak ada pertengkaran panjang. Hanya tanda tangan di atas kertas dan perasaan kosong yang makin dalam. Saat keluar dari ruang pengadilan, aku berdiri lama di halaman, menatap langit, merasa hidupku resmi berubah selamanya. Hari-hari setelahnya menjadi ujian terberat. Aku harus menghadapi pertanyaan orang-orang. Kenapa bisa bercerai? Kamu tidak mencoba mempertahankannya. Setiap pertanyaan terasa seperti mengorek luka yang belum kering. Aku belajar tersenyum palsu, menjawab singkat, lalu menangis sendirian saat malam tiba. Kesepian menjadi teman yang tidak pernah pergi. Aku duduk sendiri di meja makan yang dulu selalu terisi 2 piring. Aku pergi ke tempat-tempat yang dulu sering kami kunjungi, hanya untuk menyadari bahwa kenangan bisa terasa lebih berat daripada sepi itu sendiri. Aku merasa seperti bayangan dari diriku yang dulu. Namun di tengah semua itu, tubuh dan jiwaku perlahan menolak untuk menyerah. Ada hari ketika aku menatap cermin dan hampir tidak mengenali wanita di hadapanku. Mata sembab, wajah pucat dan senyum yang hilang. Hari itu aku menangis lama. Lalu untuk pertama kalinya, aku berkata pada diriku sendiri, aku tidak boleh mati di sini. Aku mulai melakukan hal-hal kecil. Bangun pagi tanpa menangis, membersihkan rumah meski rasanya berat, keluar sebentar untuk menghirup udara meski langkah terasa gemetar. Hal-hal sederhana itu terasa seperti pencapaian besar. Aku memutuskan kembali bekerja. Awalnya bukan karena siap, tetapi karena aku tahu aku harus bertahan. Hari pertama bekerja setelah perceraian terasa seperti berdiri telanjang di tengah keramaian. Aku takut dihakimi, takut dilihat sebagai wanita gagal. Namun justru di sana aku mulai merasa berguna kembali. Aku belajar duduk sendiri di kafe tanpa merasa malu. Belajar menikmati secangkir kopi tanpa harus berbagi cerita dengan siapapun. Belajar pulang ke rumah tanpa menunggu pesan atau panggilan. Kesepian itu tidak langsung hilang, tetapi perlahan berubah menjadi ruang untuk mengenal diriku sendiri. Malam-malam masih berat. Ada hari ketika aku menangis tanpa tahu alasannya. Ada hari ketika kenangan datang tiba-tiba, menghantam tanpa peringatan. Namun ada juga hari ketika aku bisa tersenyum, meski kecil dan singkat. 2 tahun berlalu perlahan. Aku tidak langsung menjadi bahagia, tetapi aku menjadi lebih kuat. Aku mulai merawat diriku, bukan untuk menarik perhatian siapapun, tetapi karena aku pantas merasa baik. Aku mulai tertawa lagi, menikmati hal-hal kecil, dan menyadari bahwa hidupku belum berakhir. Aku belajar satu hal penting. Ditinggalkan bukan berarti tidak berharga. Diceraikan bukan berarti gagal sebagai manusia. Kadang, kehilangan adalah cara hidup menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar sehat. Di titik itu aku menyadari bahwa aku tidak lagi menunggu Arman kembali. Namanya tidak lagi menjadi doa di setiap malamku. Aku tidak lagi berharap ia menyesal atau meminta maaf. Aku sibuk membangun hidupku sendiri. Dan tanpa kusadari, di tengah luka yang perlahan sembuh, aku telah berubah. Aku bukan lagi perempuan yang bergantung pada cinta orang lain untuk merasa cukup. Aku adalah perempuan yang belajar berdiri sendiri, meski dengan lutut gemetar dan hati yang masih berbekas. Aku belum tahu saat itu, bahwa suatu hari,
masa lalu akan kembali mengetuk pintu hidupku. Aku belum tahu bahwa pria yang pernah menghancurkanku akan berdiri di hadapanku meminta kesempatan kedua. Yang ku tahu hanya satu, aku telah bertahan, dan itu saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa aku jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Hari itu tidak istimewa. Tidak ada firasat, tidak ada tanda dari semesta. Langit hanya mendung, hujan turun pelan seperti rintik yang ragu-ragu, dan aku sedang menutup toko kecilku seperti biasa. Aku sudah menjalani rutinitas ini hampir setahun. Bangun pagi, membuka toko, melayani pelanggan, lalu pulang dengan tubuh lelah, tapi hati yang jauh lebih tenang daripada dulu. Hidupku tidak sempurna, tetapi stabil. Aku merasa utuh dengan caraku sendiri. Saat itulah aku melihatnya. Sosok itu berdiri di seberang jalan, di bawah atap kecil warung yang tutup. Awalnya aku tidak langsung mengenalinya. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya tampak lelah, dan bahunya tidak lagi tegap. Namun ketika ia melangkah mendekat dan menatapku, jantungku seketika berhenti berdetak. Arman. Namanya seperti gema lama yang tiba-tiba kembali ke ruang hatiku. Refleks, tanganku mencengkram gagang toko kecil. Ada dorongan kuat untuk berpura-pura tidak melihatnya, menutup pintu dan pergi. Namun kakiku justru diam. Boleh kita bicara? Suaranya serak, jauh berbeda dari suara pria percaya diri yang pernah ku kenal. Aku menatapnya lama. Tidak ada kebencian yang muncul. Tidak ada juga rindu. Hanya keterkejutan dan sisa luka yang terasa seperti memar lama ditekan kembali. Kami duduk di bangku kecil di depan toko. Hujan masih turun, menambah suasana sunyi di antara kami. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Aku bisa mendengar nafasku sendiri. "Apa kabar?" Tanyanya akhirnya, pelan. "Baik," jawabku singkat. Dan itu bukan kebohongan. Ia tersenyum kecil. Senyum yang rapuh. "Kamu terlihat lebih kuat." Aku tidak menjawab. Aku tidak tahu apakah itu pujian atau pengakuan. Ia mulai bercerita tentang hidupnya setelah aku pergi, tentang pekerjaan yang berantakan, tentang hubungan yang ia banggakan dulu yang ternyata berakhir dengan cara yang sama seperti ia meninggalkan aku. Wanita itu pergi. Katanya Arman terlalu egois, terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Setiap kata yang ia ucapkan terdengar seperti pengakuan terlambat. Aku mendengarkan tanpa menyela, meski dadaku terasa sesak. "Aku baru sadar, aku kehilangan segalanya saat kamu pergi," katanya. Suaranya mulai bergetar. "Kamu satu-satunya yang pernah benar-benar bertahan untukku." Aku menunduk. Dalam diriku, dua perasaan bertarung. Bagian diriku yang dulu, yang pernah menangis, memohon, berharap, berbisik lirih. Bagaimana jika ini kesempatan kedua? Namun bagian diriku yang sekarang, yang telah belajar berdiri sendiri, berkata lebih tegas, "Jangan mundur." Arman tiba-tiba berdiri. Di tengah hujan, di depan toko kecilku, ia menurunkan egonya. Ia berlutut. Tanganku refleks menutup mulut. Dadaku bergetar, bukan karena terharu, tetapi karena kenangan lama menyerbu tanpa ampun. "Tolong," katanya sambil menunduk. "Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua." Air matanya jatuh ke tanah. Pria yang dulu pergi tanpa menoleh, kini menangis di hadapanku. Orang-orang mungkin akan berkata ini adalah adegan paling dramatis dalam hidupku. Namun yang aku rasakan justru keheningan yang aneh. Aku tidak merasa menang, aku juga tidak merasa ingin membalas. Aku berdiri, mendekatinya dan memintanya bangkit. "Arman," kataku pelan. "Kamu datang terlambat." Ia menatapku, penuh harap. "Aku bisa berubah," katanya cepat. "Aku janji, aku akan memperbaiki semuanya." Aku menghela nafas panjang. "Dulu, saat aku memohon agar kamu bertahan, kamu tidak mendengarku. Saat aku menangis sendirian, kamu memilih orang lain. Aku hancur, dan aku bangkit sendirian." Kata-kataku bukan marah. Itu fakta. Ia terdiam.
Hujan semakin deras. Aku memaafkanmu. Dan saat mengucapkannya, aku benar-benar merasakannya. Tidak ada dendam. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku sudah membangun hidupku dari puing-puing yang kamu tinggalkan. Aku tidak mau merobohkannya lagi. Air matanya jatuh lebih deras. Aku melihat penyesalan tulus di sana. Penyesalan yang dulu terlalu mahal untuk dibayar. Aku melangkah mundur, membuka pintu toko. Sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi. Jaga dirimu, dan belajar menghargai orang sebelum kehilangan mereka. Aku masuk dan menutup pintu. Di balik pintu itu, aku berdiri diam cukup lama. Tanganku gemetar. Mataku basah. Namun bukan karena ingin kembali, melainkan karena aku akhirnya menyadari aku telah sembuh. Dan untuk pertama kalinya, masa lalu tidak lagi memiliki kuasa atas hidupku. Setelah pintu toko itu tertutup, aku berdiri diam cukup lama. Suara hujan di luar terdengar samar, seolah dunia memberi jarak agar aku bisa mendengar isi hatiku sendiri. Tanganku gemetar, bukan karena takut, melainkan karena aku baru saja menatap masa lalu tepat di mata dan tidak lagi runtuh karenanya. Aku duduk di kursi kecil di belakang toko. Dadaku naik turun, nafasku belum sepenuhnya tenang. Ada bagian dalam diriku yang ingin menangis, bukan karena ingin kembali, tetapi karena aku akhirnya benar-benar memahami betapa jauhnya aku telah melangkah dari perempuan yang dulu. Dulu, satu kata maaf darinya saja sudah cukup membuatku runtuh. Dulu, satu janji kosong sudah cukup membuatku bertahan dalam luka. Tapi hari ini, saat ia berlutut dan memohon, aku tidak merasa kecil. Aku tidak merasa terpilih. Aku hanya merasa selesai. Kenangan datang silih berganti, seperti potongan film lama yang tiba-tiba diputar ulang. Aku teringat diriku yang dulu duduk di lantai ruang tamu, memeluk lutut sambil menangis sendirian. Aku teringat malam-malam ketika aku memohon agar ia pulang lebih cepat, agar ia mendengarku, agar ia memilihku. Dan aku teringat bagaimana semua itu tidak pernah cukup. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku kejam karena menolak? Apakah aku egois karena tidak memberi kesempatan kedua? Namun jawabannya datang perlahan, jelas dan tenang. Kesempatan kedua bukanlah kewajiban, dan cinta tidak seharusnya lahir dari rasa kasihan atau penyesalan. Aku menyadari satu hal penting. Arman tidak datang karena mencintaiku. Ia datang karena ia kehilangan. Ia datang karena hidupnya runtuh. Dan aku menolak menjadi tempat berlindung sementara bagi seseorang yang baru menghargai setelah kehilangan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, ia mencoba menghubungiku. Pesan-pesan panjang berisi penyesalan, janji, dan pengakuan dosa. Aku membaca semuanya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak terguncang. Aku membalas satu pesan saja. Aku memaafkanmu, tapi aku memilih hidup yang tidak lagi melibatkanmu. Menekan tombol kirim terasa seperti melepaskan beban yang kupikul bertahun-tahun. Tidak ada air mata, hanya kelegaan. Malam itu aku pulang, berdiri di depan cermin dan menatap diriku sendiri. Wajah yang dulu selalu terlihat lelah, kini tampak lebih tenang. Ada luka, ya, tapi juga ada keteguhan yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Aku menyadari bahwa jawabanku hari itu bukan hanya untuk Arman. Jawaban itu adalah untuk diriku sendiri. Aku memilih diriku. Aku memilih kedamaian. Aku memilih masa depan yang tidak dibangun di atas rasa takut ditinggalkan. Keputusan itu tidak menjadikanku kebal rasa sakit. Ada malam ketika aku masih merasa sepi. Ada hari ketika kenangan datang tanpa diundang. Namun bedanya sekarang, aku tidak lagi mempertanyakan nilai diriku hanya karena seseorang gagal mencintaiku dengan benar. Aku berjalan keluar dari bab hidup itu dengan kepala tegak. Bukan karena aku menang atasnya, tetapi karena aku berhenti kalah dari diriku sendiri. Dan jika suatu hari aku mencintai lagi, itu bukan karena aku membutuhkan, melainkan karena aku memilih.
Hari ketika mantan suamiku memohon padaku bukanlah hari aku kehilangan kesempatan kedua. Itu adalah hari aku mendapatkan kembali diriku yang utuh. Dan itulah jawaban yang mengubah segalanya. Dari kisah ini, aku belajar bahwa kehilangan bukan selalu akhir. Kadang, itu adalah pintu menuju versi diri yang lebih kuat dan lebih jujur. Memaafkan tidak berarti kembali. Dan mencintai diri sendiri bukanlah egois. Jika kamu sedang berada di titik terluka, percayalah, hari di mana kamu berdiri tegak tanpa memohon akan datang. Terima kasih telah mendengarkan kisah kehidupan rahasiaku. Hari ketika mantan suamiku memohon padaku. Terima kasih atas waktu dan perhatianmu. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya. Karena setiap hati yang terluka selalu punya kisah untuk diceritakan.